Ya, di tahun 2026 ini kalau kita itu mau main game PS2 di handheld yang beneran portable ya, tentu ada banyak banget sebenarnya ya kan dari berbagai handheld Android yang bisa kita beli. Dan salah satu dari banyaknya handheld yang aku beli itu salah satunya ya adalah Retroid Pocket 4 Pro gitu. Jadi kenapa kok aku beli Retroid 4 Pro ini ya? Karena ya pertama budget teman-teman. Dan aku suka banget bentuknya, ini mirip banget sama Nintendo Switch Lite, kalian lihat nggak? Ini mirip sama Nintendo Switch Lite, asli mirip banget. Cuman emang kalau dilihat sih secara real ya Nintendo Switch Lite itu lebih gede tentunya ukurannya untuk layarnya juga. Dan di video kali ini adalah aku mau ngebahas tentang kenapa aku justru beli benda satu ini dibandingkan handheld Android lainnya. Dan langsung aja kita mulai. Kalau kita ngomongin tentang handheld retro atau handheld Android ya, itu biasanya sih tergantung fungsi atau kegunaannya gitu. Dan tentu kalau kegunaanku sendiri, aku beli benda satu ini adalah tujuannya ya untuk main game PS2. Dan selain budget ya itu yang mana harganya ya sesuai dengan budget yang kumiliki. Jadi aku tuh beli benda satu ini tuh di harga 3,4 apa 3,5 gitu lah ya kan, nanti aku akan taruh di sini teman-teman ya. Dan benda ini tuh sering kali kupakai buat mainin game PS2 kayak misal game Downhill gitu, terus Basara ya kan. Dan tidak lupa juga aku tuh mainin berbagai game-game dari Nintendo Wii gitu. Apakah ada game Android yang aku mainin di benda satu ini? Ada, yaitu Roblox. Jadi kalau misalkan aku diajak buat mabar main Roblox sama cewekku ya aku biasanya pakai benda satu ini karena lebih cepat aksesnya gitu. Gak cuman itu, Retroid 4 Pro ini kuat juga buat mainin game yang mungkin bisa dibilang agak berat gitu kan, dengan settingan di performance seperti God of War, terus juga game Black itu kan termasuk berat ya di PS2 ya. Dan juga game balapan Burnout 3 itu masih playable, meskipun kalau Burnout itu kita harus turunin resolusinya ya, meskipun agak kelihatan burik, tapi ya kalau pengen merasakan vibe buat mainin game Burnout lagi, menurutku ini cocok banget. Aku main game PS2 sendiri di benda satu ini itu pakai emulator Eder SX2, dan game yang paling sering ku mainin itu adalah Downhill Domination gitu, karena gamenya fast pace ya kan, dan tidak bikin capek, tidak bikin pusing tentunya. Apalagi kalau misalkan aku lagi kerja gitu kan, lagi nungguin renderan dan sebagainya ya, aku pengen leleh bentar, buka Downhill, main, buka langsung balapan, kelar satu match udah selesai ya, udah kayak gitu aja. Buat ngisi-ngisi waktu luang aja sebenarnya. Bisa dibilang kalau kita ngomongin keawetan baterai ya, kalau berdasarkan pengalaman aku main, kalau kita mainin game-game berat di emulator, itu ya memang kurang sih. Tapi kalau kita pakai buat mainin game-game yang ringan ya sebenarnya cocok-cocok aja gitu. Kalau ngomongin speknya ya teman-teman, jadi Retroid 4 Pro ini pakai chipset Dimensity 1100, kalau nggak salah sih 1100 gitu, dan RAM-nya ini 8GB, internalnya 128GB. Memang ya kalau misalkan kita bandingkan dengan HP-HP ya mantan flagship atau mungkin HP-HP mid range ya kan, itu di harga yang kurang lebih ya 3,4 3,5an, mungkin kita bisa dapat yang lebih bagus mungkin speknya atau bahkan RAM internal dan sebagainya. Jujur aja teman-teman, yang aku incar tuh bukan cuman speknya, tapi ya portabilitasnya. Maksudnya adalah kalau misalkan kita itu belinya di Android, beli Android, HP Android langsung ya, kita harus beli controllernya terpisah ya kan, belum lagi masalah panas dan sebagainya. Sedangkan Retroid 4 Pro ini dia tuh udah langsung ada input controllernya, itu yang bikin nyaman tuh di situ. Dan juga udah ada yang namanya kipasnya, bahkan kita bisa setting langsung kipasnya di dalam sini untuk softwarenya. Ya mungkin agak-agak mirip dengan ya settingan Steam Deck gitulah, meski tidak Steam Deck ya. Secara gripnya ya aku cukup nyaman aja pakai benda satu ini ya kan. Cuman memang kenyamanan itu tidak bisa dibandingkan dengan kenyamanan ketika megang Nintendo Switch. Jujur aja kalau misalkan kita main Nintendo Switch yang Lite ya, itu gripnya lebih gede, lebih nyaman, mungkin karena tanganku kegedean gitu. Nah cuman kalau kita mau mainin game PS3, nah itu sudah problem tuh. Jadi Retroid Pocket 4 Pro ini memang kalau menurutku sih kurang worth it kalau buat dipakai mainin game emulator PS3. Ya meskipun kita tahu ya emulator PS3 itu kan masih, kalau kuliah lihat itu masih belum terlalu matang untuk yang di Android ya. Tapi ya secara spek emang agak kurang dibandingkan Retroid Pocket 5 dan yang di atasnya, karena memang speknya emang kurang. Ini pakainya Dimensity 1100 untuk chipsetnya sendiri. Pertanyaannya adalah worth it gak sih beli Retroid 4 Pro ini di tahun ini? Nah kalau pertanyaannya adalah tahun ini, sebenarnya tergantung game apa yang mau kita mainin sih. Balik lagi teman-teman, kita itu beli handheld itu kita harus punya tujuan pasti. Kita pengen main game apa gitu. Aku sendiri emang tujuannya pengen mainin game emulator PS2 sambil rebahan dan bisa dihidup mati gitu. Dan aku emang cari yang
Android. Kenapa? Kalau misalkan aku mainin di Steam Deckku sendiri ya aku tahu baterainya cepat habis. Memang kelebihannya layarnya lebih gede ya, tapi kita kan ngomongin baterai lagi tuh. Dan ya kalau misalkan kalian itu memang tujuannya cuman pengen mainin beberapa game-game di PS2, menurutku ya dengan harga yang aku beli ya kan pada saat itu, ya worth it aja sih sebenarnya. Karena ini juga bisa dimainin buat game emulator PSP juga sebenarnya. Dan yang paling keren adalah bisa main game emulator Wii. Jadi kalau aku main Basara 3 UTAGE, wah itu puas banget, asli puas banget teman-teman. Jadi kerasa kayak punya PSP, Nintendo Wii dan PS2 di saat yang sama yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi ukurannya juga kecil, jadi ini nyaman banget, ringan banget juga. Nah kalau kalian itu pengen beli Retroid Pocket 4 Pro ya di tahun ini dengan tujuan pengen mainin game-game emulator PS2, Nintendo Wii, PSP gitu-gitu ya, menurutku ini masih sangat worth it sekali. Tapi kalau kalian tuh pengen yang agak ke atas lagi kayak game emulator PS3 gitu kan, atau mungkin ya game-game Android yang butuh spek yang lebih gacor lagi untuk dimainin dan bisa running di mungkin 60 fps gitu, ya kalian bisa beli yang di atasnya lagi. Buat teman-teman yang pengen beli, aku udah taruh linknya di deskripsi dan di pin komen. Kalau kalian pengen beli Retroid 4 Pro, itu aku juga udah taruh di bawah. Kalau pengen beli yang di atasnya lagi, sekarang ada Retroid Pocket G2, G6 apa berapa gitu, Retroid Pocket 6 gitu kan, itu juga udah aku taruh di bawah. Kalian bisa langsung klik dan kalian cek sendiri harganya sekarang berapa gitu. So itu dia adalah pembahasan tentang Retroid Pocket 4 Pro dan pengalamanku, kenyamananku ketika menggunakan benda satu ini. Kalau kalian suka video-video seperti ini ya kan, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.